Baik, oke. Selamat siang, Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Oke, kembali kita bertemu lewat live IG Pilar JKN BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung dalam acara ngobrol bareng atau ngobrol asik ya, ngobrol santai dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang program jaminan kesehatan nasional. Nah, seperti yang mungkin Sobat JKN sudah pernah atau sudah sempat melihat story kita, jadi untuk kali ini kita akan ngobrol asik bareng dua pegawai atau dua duta BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung yang tentunya sangat luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Karena kali ini kita akan membicarakan khusus kaitan dengan BPJS 1. Ya. Tapi sebelumnya tentunya banyak Sobat JKN nih yang sudah bertanya-tanya kaitan dengan BPJS 1 ini atau juga bertanya-tanya tentang siapa sih narasumbernya, karena di story IG itu kita nggak masukin foto narasumber kita, tapi mirip kan. Oke, langsung aja kita kenalan sama dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama silahkan dari seniornya, kemudian nanti juniornya. Oke, terima kasih Kak Sera. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Arini Chandra Dewi. Kebetulan saya di sini sebagai koordinator edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit di kantor cabang Kelungkung. Oke, lanjut deh. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Nama saya Ida Ayu Kade Adiatmika. Teman-teman bisa memanggil saya Dayumia. Saya merupakan staf petugas edukasi penanganan dan pengaduan peserta di rumah sakit. Oke, terima kasih. Panggilannya Chandra ya? Oke, iya. Chandra dan Dayumia. Dayumia. Oke, terima kasih Chandra dan Dayumia. Jadi kita sudah kenalan dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Kalau mau minta nomor HP nanti bisa langsung saja di live IG kita, ditanyakan langsung pada dua narasumbernya. Nanti mungkin akan dijawab langsung ya. Iya, boleh. Oke, tadi sudah disampaikan oleh beliau berdua bahwa beliau adalah staf edukasi dan pengaduan peserta. Nah, apa kaitannya dengan BPJS 1? Nah, kita akan bahas kali ini. Kita akan kupas kaitan dengan BPJS 1 ini. Nanti Sobat JKN yang berkesempatan ikut hadir pada live IG ini nanti bisa melakukan diskusi ataupun tanya jawab dengan dua narasumber yang sudah hadir. Jadi nanti silahkan dapat ditanyakan via live IG ini. Nah, kita langsung saja bahas tentang BPJS 1 ini, karena ya tadi seperti yang disampaikan itu, apa sih hubungannya antara staf, karena tadi staf edukasi pengaduan ya, sama BPJS 1. Tentunya pasti Sobat JKN pada bertanya-tanya nih kaitan dengan BPJS 1 ini. Nah, untuk itu kita langsung saja bahas kali ini. Yang pertama mungkin kita harus jelaskan nih ke Sobat JKN yang hadir kali ini, apa sih BPJS 1 itu, karena sepertinya mereka mungkin sering bertemu dengan dua gadis jelita ini. Sering bertemu di rumah sakit, mungkin juga sering mendapatkan bantuan dari beliau berdua, tetapi Sobat JKN tidak tahu nih tentang BPJS 1 gitu. Nah, untuk itu mari kita jelaskan bersama. Yang pertama, silakan mungkin Chandra ataupun Dayumia bisa menyampaikan terlebih dahulu apa sih BPJS 1 ini. Oke, baik teman-teman semua. Jadi BPJS 1 itu ada kepanjangannya. Jadi BPJS 1 adalah BPJS siap membantu. Jadi dulu filosofinya sih dulu setelah ada perubahan dari Askes JKN, kemudian kan peserta semakin banyak di rumah sakit. Nah, peserta itu bingung nih mau nyari informasi di mana. Artinya dia mau mengadu di mana ketika pada saat itu emang kebanyakan adalah di rumah sakit. Jadi dari banyaknya masukan dibuatlah yaitu BPJS 1, jadi BPJS siap membantu. Jadi di situ adalah pegawai yang pasti ya sudah sesuai SK-nya. Kemudian mereka itu bertanggung jawab
kepada rumah sakitnya masing-masing. Jadi kebetulan kita di KCC Kelungkung ada 19 rumah sakit untuk saat ini dengan 4 petugas BPJS 1. Nah, jadi mereka itu nanti menghandle nih, karena kita kan udah 19, jadi masing-masing menghandle kurang lebih 4 sampai 5 rumah sakit. Nah, BPJS 1 ini juga bagaimana kita bisa menemukan gitu ya, seperti tadi dibilang kita hari ini pakai jaket rompi sih ya, lebih tepatnya rompi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ngelihat di rumah sakit ada pakai rompi ini, jadi di belakangnya ada tulisan BPJS 1 nih. Kelihatan ya? Ini ada tulisan BPJS 1 ya. BPJS 1. Jadi itu ya kalau teman-teman lihat pengen menanyakan informasi atau mungkin pengaduan, itu bisa nanti disamperin aja boleh. Jadi inilah salah satu identitas kita ya. di rumah sakit. Gitu. Berarti BPJS 1 ini ada kepanjangannya ya? Iya, ada BPJS siap membantu. Luar biasa ya. Saya kira tadi BPJS 1 ini apa ya? Nggak ada, bukan kependekan gitu loh. Memang namanya gitu ya. Enggak, karena kan BPJS ini memang satu tiada duanya kan. Satu-satunya ya asuransi kesehatan yang luar biasa, asuransi sosial ya, membantu banyak, membantu seluruh penduduk Indonesia ya. Baik, jadi tadi BPJS 1 sudah dijelaskan oleh dua narasumber kita. Jadi kepanjangannya adalah BPJS Siap Membantu, yang tentunya nantinya akan membantu masyarakat pada umumnya dan tentunya peserta JKN pada khususnya yang memang memerlukan informasi, kemudian mungkin mengalami permasalahan atau kesulitan ketika misalnya mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Jadi untuk saat ini di rumah sakit ya. Baru di. Nah, kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP yang kita ketahui bersama seperti misalnya puskesmas, dokter keluarga, ada klinik juga. Nah, dokter gigi apakah bisa memanfaatkan bantuan dari BPJS 1 juga? Oke. Kalau untuk di FKTP, mungkin satu lagi saya lupa informasikan. Jadi di rumah sakit itu selain ada rompi, kita kalau kunjungan ke rumah sakit, nanti ada poster juga. Jadi namanya poster BPJS 1. Mungkin saya perlihatkan. Jadi nanti kalau kita tidak selalu di rumah sakit itu setiap hari kan gitu ya. Jadi pasti kita bergantian keliling gitu. Jadi nanti kalaupun kita nggak ada di sana, fisiknya tidak ada di sana, tapi kita hatinya sudah ada di sana. Hatinya ada di sini. Hatinya ada di sini. Jadi kita ada poster, namanya poster apa ini sebentar? Poster. Bisa on call ya. Jadi di sini poster ini sudah ditempelkan ke seluruh rumah sakit yang kita kerjasama. Kemudian di situ ada PIC rumah sakitnya dan dari kitanya juga. Gitu. Ya mungkin bisa ditunjukkan lebih ke atas. Kelihatan ya. Kelihatan. Oke, nanti kalau teman-teman ke rumah sakit membutuhkan informasi, pasti ini akan terlihat karena kami sudah pasangkan di tempat-tempat yang memang banyak kunjungannya, seperti rawat jalan, artinya ke poliklinik, terus farmasi, rawat inap pun kita sudah di sini. Di sini informasinya sudah jelas ya juga ya, ada nomor telepon, ada namanya juga. Oke, selain itu juga kita kan ada call center yang 24 jam, artinya malam-malam pun nggak kesusahan untuk cari informasi atau mau menyampaikan pengaduan. Jadi kita ada call center kita 165. Yang itu 165 ya? Iya betul. Jadi itu yang 24 jam. Yang 24 jam. Siap. Baik, luar biasa ya pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan ya untuk peserta JKN. Jadi sebenarnya peserta JKN tidak perlu khawatir sebenarnya kalau mengalami permasalahan atau kesulitan saat mengakses pelayanan ya. Ya. Nah, kemudian mungkin pertanyaan berikutnya yang perlu juga diketahui oleh sobat JKN itu apa saja sih tugas dari teman-teman BPJS 1 ini? Mungkin Dayumia bisa menyampaikan tugasnya. Baik, biasanya untuk petugas BPJS 1 tentunya itu memberikan edukasi, memberikan pemberian informasi kepada peserta JKN, baik itu nanti saat bertemu langsung di rumah sakit, kadang juga saat via telepon itu kita bisa memberikan pemberian informasi serta menampung keluhan dan pengaduan dari peserta, baik itu saat peserta berobat atau saat
keluarganya yang sedang berobat gitu. Jadi tidak melulu si peserta JKN ini tidak selalu pasien di rumah sakit gitu. Berarti mungkin orang lain yang misalnya sedang berkunjung ke rumah sakit, termasuk mungkin yang menjenguk pasien misalnya perlu informasi boleh juga ya? Bisa. Siap. Tidak menutup. Jadi selain tadi selain kita menindaklanjuti ya informasi atau keluhan, jadi biasanya kami setiap bulan itu melakukan namanya customer visit. Jadi customer visit itu kita kunjungan kepada peserta yang sedang mendapatkan pelayanan di rumah sakit, baik itu rawat jalan atau rawat inap. Itu kita lakukan, artinya mencari tahu bagaimana kondisinya di sana dan memastikan juga bahwa masing-masing fasilitas kesehatan juga sudah memberikan pelayanan sesuai ketentuannya. Regulasi sudah ada, kita memastikan itu. Kemudian kita ada sibling namanya, ya mungkin ya belum terlalu ini ya, sibling. Jadi sibling itu kita kunjungan, supervisi, buktikan dan lihat langsung. Jadi kita ke rumah sakit itu melihat kondisinya seperti apa sih rumah sakit gitu. Kan banyak viral nih, antriannya banyak. Betul. Jadi hal-hal itu yang kita lihat di rumah sakit. Jadi kita lihat seperti apa, dan nanti setelah kita misalnya mendapat gambaran, kayaknya ada yang salah nih, atau misalnya ada yang kayaknya bisa diperbaiki, itu nanti kita sampaikan ke rumah sakit. Jadi kita berkolaborasi bagaimana nanti bersama-sama kita meningkatkan mutu pelayanan untuk peserta ya, khususnya peserta JKN. Memang benar ya. Jadi memang tentunya peserta JKN itu memang yang kita ketahui bersama, biasanya memang kalau memang tidak dijemput bola seperti ini gitu, misalnya ada petugas langsung yang menangani di rumah sakit tersebut, kadang-kadang memang mereka itu kebingungan. Yang mereka tahu itu dulu mungkin kalau mau bertanya atau sekedar mungkin mencari informasi harus ke kantor kan gitu kan. Nah, cuman dengan adanya BPJS 1 ini jemput bola banget ya gitu ya. Lebih dekat dengan peserta sih. Iya, lebih dekat dengan peserta. Jadi tentu kayak tadi yang disebutkan oleh Chandra dan Yumia, misalnya datang walaupun hanya sekedar berkunjung dalam bentuk customer visit itu, tapi tentunya sebenarnya secara tidak langsung bisa berpengaruh terhadap psikis pasien sebenarnya ya, dan keluarga tentunya. Nah, jadi memang sesuai dengan prinsip dari program JKN yang kita ketahui bersama, memang saat ini lagi gencar-gencarnya melakukan transformasi mutu layanan seperti itu ya. Salah satunya mungkin bentuknya implementasinya ya di BPJS 1 ini. Baik, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah ya kalau kaitan dengan di mana saja ada BPJS 1 kan sudah jelas, hanya ada di saat ini hanya ada di rumah sakit saja seperti itu. Sementara untuk FKTP belum. Tapi tidak menutup kemungkinan jadi Bapak Ibu yang memang atau sobat JKN yang memang memerlukan informasi ketika mengakses layanan di FKTP, itu bisa melalui on call tadi ya, nomor teleponnya, atau mungkin yang lebih memudahkan lagi karena waktunya tanpa batas atau 24 jam itu non-stop, itu adalah melalui Care Center 165. Oke. Nah, mungkin nanti bisa saja ya, jadi teman-teman BPJS 1 ini juga keliling di FKTP ya. Kalau keliling FKTP sih sebenarnya sudah, cuman kalau untuk pemasangan poster belum sih, karena cukup banyak juga ya. Banyak ya, jadi kita itu ada masing-masing vaskes itu adalah satu orang yang PIC gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan di vaskes tersebut yang memang mereka perlu informasi atau seperti apa sih, nanti kasih informasinya ke peserta nih. Kalau mereka nanya itu biasanya lebih kontak ke kami via telepon atau WA, karena kita punya grup juga kan. Berarti PIC ini itu bukan petugas BPJS? Bukan, jadi rumah sakit, jadi kayak perpanjangan tangan sih. Karena kan mereka yang ketemu dengan pesertanya. Jadi di saat mungkin pesertanya ada nanya, kok status kartunya non-aktif, atau mungkin sudah bayar tapi non-aktif, kayak gitu. Jadi mereka yang biasanya kontak ke kami. Ya. Berarti di setiap fasilitas kesehatan itu juga ada petugas yang khusus untuk itu ya? Iya. Berarti dengan kata lain, kalau misalnya sobat JKN yang memang memerlukan pelayanan kaitan dengan informasi ataupun mengalami kesulitan tadi,
sebenarnya bisa langsung ke PIC dulu ya, PIC yang ada di sana ya. Nanti PIC pun akan mengontak ke kami. Ya. Atau kalau misalnya diperlukan sekali, memerlukan kontak kami ya nggak apa-apa. Kontak kami memang bisa diberikan ke peserta. Berarti kalau misalnya yang PIC itu terinformasi nggak ke peserta biasanya? Kalau ini terinformasi ke peserta, mungkin ada seperti yang BPJS 1 ada posternya. Kemudian atau mungkin dari fasilitas kesehatan itu mereka membuat pengumuman kaitan PIC atau bagaimana yang biasa? Enggak ya? Belum sampai ke masing-masing itu harus ada poster. Oh, iya. Tetapi intinya untuk sobat JKN yang memang ikut live hari ini yang memang perlu kaitan dengan hal-hal yang disebutkan tadi, sebenarnya mempunyai hak untuk mencari informasi ke PIC ya. Kalau memang ini bisa ditanyakan ke Faskes yang langsung, siapa sih PIC-nya di Faskes ini gitu ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga ada kaitan dengan bagaimana cara menghubungi, dan itu sudah terjawab sebenarnya tadi. Sudah jelas ya, ada posternya, sudah ada nomor teleponnya yang bisa on call, dan bahkan ada yang 24 jam melalui care center tadi. Nah, kemudian berikutnya, nah, kita pengen tahu nih pengalaman. Jadi tentunya setiap tugas pasti ada pengalaman, baik itu mungkin pengalaman yang menyenangkan, suka, atau mungkin yang kurang menyenangkan atau dukanya. Ini tujuannya sebenarnya bukan untuk curhat sih sebenarnya, tapi hal ini penting karena nanti peserta JKN itu mereka perlu tahu gitu. Jadi hal-hal apa saja sih yang sudah ditangani oleh BPJS 1 ini, dan tentunya secara tidak langsung juga memerlukan pengalaman atau sangat penting pengalaman tentang bagaimana sih tipikal peserta ini. Jadi mungkin pengalaman itu bisa dipakai oleh peserta JKN besoknya untuk bagaimana kita menghadapi permasalahan atau situasi kaitan dengan JKN di rumah sakit. Nah, sebenarnya contoh yang banyak terjadi tadi mungkin antreannya panjang. Jadi kalau kita sudah infokan ke mereka tentang pengalaman dari teman-teman BPJS 1 ini, tentunya mereka mungkin akan mendapatkan informasi secara tidak langsung. Oh, kalau misalnya ngantri banyak, mungkin harus melakukan, mungkin bisa secara online dan lain sebagainya. Nah, jadi kita perlu ceritanya nih, kayaknya seru soalnya gitu. Oke, siapa yang mau ini silakan, atau giliran aja. Kalau dari saya sendiri sih cukup lama ya jadi petugas edukasi dan pemberian informasi ini, penanganan pengaduan ini. Sukanya banyak, dukanya memang ada beberapa. Artinya yang memang termasuk yang agak hard ya, komplain. Jadi yang wah sampai mau dikasih tahu segimanapun itu udah nggak bisa gitu, ngeyel lah gitu ya. Jadi di sini sih untuk kita sendiri, kalau di saya sukanya itu apa, dapat membantu orang sih sebenarnya. Artinya pahala juga buat kita. Kemudian kadang merasa sendiri kalau ada orang lain kesusahan gitu bisa membantu, itu rasanya beda sih memang. Gitu. Apalagi tuh anggap peserta sebagai keluarga sendiri lah. Anggap kalau kita di posisinya mereka, mungkin mereka seperti itu, oh mungkin seperti ini ya, mungkin seperti ini ya. Jadi lebih banyak kita mendengar. Dari mendengar itu kita nanti coba nih, oh masalahnya di mana ya, masalahnya di mana, dan tentu saja itu kan kita nanti akan ini kan ya, maksudnya sama rumah sakit memastikan seperti apa, kenapa peserta bisa sampai seperti ini. Jadi kalaupun ada yang marah-marah, sebenarnya kalau marah-marah itu ada beberapa yang memang bikin gitu ya, agak gimana gitu ya, tapi mau tidak mau memang harus sabar karena mereka itu kan dalam kondisi yang memang sedang ya, maksudnya bingung kah, panik kah gitu. Jadi ya satu ininya kita sih biasanya kita dengerin dulu, sabar dulu aja. Nanti kita cari dulu masalahnya apa, baru nanti kita sedikit-sedikit masuk dulu, baru kita ya solusi yang sesuai dengan regulasi ya, tentu saja yang kita berikan. Ya dimarahin peserta pernah. Ya emang betul ya. Misalnya dalam kondisi mungkin mereka sangat membutuhkan layanan di rumah sakit dan ternyata menemukan kendala, biasa kalut ya pikiran saya. Panik ya. Tapi beberapa pasien itu kadang bisa ingat sama kita, oh yang kemarin bantu saya ya, gitu. Jadi kalau udah sekalinya ini tuh kita diingat sama mereka. Kadang kalau ke tempat lain itu bisa,
kemarin yang datang ya, kemarin yang di sini ya, pasti gitu. Jadi mereka masih ingat ya. Mungkin salah satunya seperti ini, ada kawan kita nih di live Hari Budi ini becik niki wenten Bu BPJS. Berarti mungkin salah satunya contohnya mungkin yang peserta yang salah satu peserta ya. Jadi karena sudah pernah dibantu mungkin, kemudian sekarang melihat ada teman-teman BPJS 1, ini Bu BPJS, panggilannya Bu BPJS ya. Lebih gampang sih ya. Oke, berarti sukanya tentunya ada kepuasan tertentu, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi seperti yang disebutkan tadi, ternyata bantuan kita itu memang bisa memberikan solusi dan peserta itu merasa terbantu. Jadi ada kepuasan tersendiri. Kalau dukanya yang tadi yang marah ya? Marah sih, yang sampai nangis pernah nangis. Nangisnya itu bukan karena gimana, tapi kayak lebih menahan emosi ya. Jadi tidak dikeluarkan dengan meluap-meluap, jadi lebih ketangisan gitu. Jadi mungkin ada rasa marah ataupun sedih itu sebenarnya bukan karena pesertanya ya, tetapi memang karena melawan rasa ini. Jadi bagaimana teman-teman BPJS 1 ini memang dituntut untuk sabar melayani peserta JKN. Nah, maksud saya menanyakan tentang pengalaman tadi ya ini. Jadi peserta JKN itu pun mereka tentunya wajib tahu bahwa teman-teman BPJS 1 itu bekerjanya sudah seperti ini loh gitu. Jadi jangan khawatir sebenarnya. Artinya kalau memang Bapak Ibu atau teman-teman atau sobat JKN yang mengalami kendala itu memang kalau bisa harus sabar juga ya, paniknya dikurangi gitu. Karena apa? Karena sudah ada petugas BPJS 1, jadi nggak usah khawatir. Jadi ketika memang mengalami kendala, sudah ada PIC juga di Vaskes itu, ataupun kalau misal tidak, segera hubungi teman-teman BPJS 1. Kalau misal nggak ada di sana, bisa on call seperti itu. Pasti masalahnya terselesaikan, atau paling tidak ada solusi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kayaknya ini pertanyaan yang nggak ini karena sudah terjawab ya. Jadi yang membuat bangga menjadi BPJS 1 itu ya tadi ya sudah. Iya, ternyata mungkin ada yang lain lagi, misalnya mungkin dengan membantu ini menambah pahala sehingga nanti jodohnya semakin. Kebetulan belum ada. Oh ternyata soal JKN ini ada informasi yang nggak penting sih sebenarnya. Mungkin ya. Jadi karena kita belum ada iklannya nih, mungkin iklannya seperti biar dapat pahala. Jadi dapat pahala kalau misalnya secara nggak langsung ya, karena kepercayaan kita pun sebagai orang Bali ya khususnya, jadi sangat percaya kaitan dengan karma pahala tadi. Nah jadi memang pelayanan dari JKN ini melayani masyarakat yang begitu banyaknya ini tentunya dengan kepuasan tersendiri itu sebenarnya juga kita secara tidak langsung sudah menjalankan karma baik. Dan kita sebenarnya tidak berharap sih, tetapi dengan melakukan karma itu seperti kepercayaan kita akan ada pahala gitu untuk kita timbal baliknya gitu ya. Oke, berikutnya, nah mungkin kita sudah sampai ke pertanyaan yang karena informasi mungkin sudah tersampaikan kepada sobat JKN. Nah jadi mungkin sekarang kita masuk kaitan dengan harapan teman-teman nih terhadap program JKN. Nah karena kita begitu sering mencari testimoni kaitan peserta JKN yang memang bukan sebagian besar, tapi 100% memang mengharapkan program JKN ini terus berlanjut ya. Nah kalau dari segi teman-teman sendiri selaku Duta BPJS Kesehatan, apa sih harapannya kaitan dengan program JKN ini? Atau mungkin nanti harapan terhadap peserta JKN juga dipersilakan. Ya. Saya dulu ya. Silahkan. Yang pasti sih untuk program JKN ini tetap sustain ya, jadi tetap ada. Karena seperti yang kita bilang, kita juga customer visit ke peserta. Kadang peserta juga nanya, ini masih ada nggak nanti? Gitu. Itu peserta juga nanya, terutama untuk pasien-pasien HD ya yang memerlukan pelayanan cuci darah itu kan dia akan terus-terusan gitu. Artinya kalau mereka tidak ada program ini juga kita lihat biaya kesehatan sekarang kan cukup mahal ya. Jadi kalau tidak ada itu ya kita bayangkan aja gimana orang-orang yang sakit kan gitu ya. Selain itu juga ya pesertanya mungkin bisa lebih banyak memahami JKN itu seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi mengurangilah sedikit-sedikit hal-hal yang bisa memicu adanya keluhan, ketidaktahuan seperti itu di terkait program JKN ini sih. Kalau dari Mia? Kalau dari peserta yang biasanya saya tanyakan di rumah sakit,
tentunya berharap sama sih program JKN ini terus berlanjut dan juga mengharapkan layanan yang lebih baik lagi tentunya karena kan setiap waktu akan terus mengalami transformasi kan. Jadi dari yang dulunya mungkin masih tradisional ngambil antrian, sekarang sudah bisa online. Jadi itulah yang diharapkan peserta JKN juga. Mutunya lebih ditingkatkan. Iya. Transformasi mutu layanan. Betul. Dan tidak ada perbedaan pelayanan pasien baik pasien umum maupun pasien JKN. Tidak ada diskriminasi. Jadi memang jargonnya transformasi mutu layanan ini mudah, cepat, dan setara. Tidak ada diskriminasi ya setara tadi. Iya, setara. Nah ini seperti yang ada teman-teman atau sobat JKN yang sudah bergabung via live IG. Jadi ada seperti yang tadi Chandra dan Dayumia sampaikan, melayani peserta itu memang ada kepuasan tersendiri dan bisa berkarma. Dan ini sudah didoakan nih sama teman-teman atau sobat JKN yang hadir. Ada Didik Dogen, sukses mulia untuk ibu-ibu edukator pengaduan peserta. Oke, terima kasih. Kemudian ada Eka Kumbariana, mantap BPJS 1. Semoga bisa membantu. Semoga bisa membantu. Ya, jadi intinya harapannya semua orang sama ya. Program ini terus berlanjut. Tadi juga disampaikan oleh Chandra. Jadi mungkin kaitan dengan keluhan-keluhan atau permasalahan itu bisa semakin diminimalisir gitu ya. Minimalisir. Jadi itu tentunya perannya bukan hanya dari BPJS teman-teman BPJS 1 juga, tetapi juga dari sobat JKN atau masyarakat juga penting ya. Jadi untuk urusan program ini memang wajib banyak mencari tahu gitu ya, kayak apa sih program ini, karena menyambung dengan yang disampaikan oleh Dayumia tadi. Jadi memang program ini akan terus bertransformasi, artinya memang dari yang sebelumnya mungkin ada yang bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, akan terus dilakukan seperti itu ya, untuk memberikan kemudahan dan kemudian kecepatan termasuk kesetaraan kepada seluruh peserta JKN. Jadi kita sama semua. Pengennya itu adalah untuk keberlangsungan program ini dan tentunya kepuasan peserta dengan cara peningkatan pelayanan yang selalu semakin baik juga gitu ya. Mungkin itu, jadi sudah banyak hal yang walaupun live IG kita atau ngobrolasi kita ini sebenarnya cenderung singkat. Ya, singkat. Singkat tetapi tentunya padat. Gitu, karena kita merangkum pertanyaan dan informasi itu hal-hal yang penting saja yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi poin-poinnya saja gitu. Nanti next juga kan ada tadi dijelaskan ada sibling. Itu mungkin tadi sudah disampaikan singkat saja, tapi nanti kita akan kupas juga gitu, karena segala hal baik atau peningkatan pelayanan yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN itu wajib diketahui oleh seluruh masyarakat agar masyarakat semakin istilahnya paham kaitan dengan program JKN yang tujuannya meminimalisir tadi permasalahan-permasalahan gitu. Jadi kemasan-kemasan kita kaitan dengan live IG ini memang sengaja kita bikin yang poin-poin penting saja. Dan tentunya dengan penyampaian yang singkat tersebut masyarakat juga tentunya kan lebih mudah daripada kita lama-lama nanti justru membosankan. Bukan bosan sih. Siapa sih yang bosan dengan kedua narasumber yang luar biasa seperti ini? Kalau sama hostnya mungkin bosan. Nggak ada menariknya. Perlu diganti. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran. Terima kasih banyak. Dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Next kita akan ketemu lagi nih kayaknya. Tentu aja. Kita bahas kaitan dengan sibling atau mungkin layanan lainnya, kan masih banyak nih yang perlu diketahui peserta. Ada screening. Antrian online banyak. Ya, antrian online ya yang lagi memang gencar itu antrian online. Nah, nanti next kita akan jelaskan supaya lebih mudah dicerna oleh peserta JKN atau masyarakat. Ya, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Ayo kita menyapa sobat JKN kita yang ada di Lab IG. Sampai ketemu lagi. Tadi kita sudah buka dengan Pangastung Kare, Panganjali Umat. Nanti kita akan tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Terima kasih.